Kita ini harusnya berani. Saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani. Setuju. Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar, berani karena membawa kebenaran. Karena pasangannya kata berani itu benar. Kalau tidak benar, dia tak berani. Tapi kalau dia bawa kebenaran, maka siapapun dihadapi dan ridha Allah yang menjadi pegangannya. Syuting apaan ada on cam apa on off camnya gini? Lapar apa gimana? Lapar. Udah sembuh lapar ya? Mau bikin konten sakit, padahal ada apa ya kejadian seru lah buat dibahas, cuman karena sakit ya udahlah. Gue baru beres baru dagang. bisa ya? Baru beres dagang. Kamu mau coba balik kerja nih. Udah nonton videonya Pak Anies belum? Video pidato politiknya? Udah. Yang mana? Ada dua-duanya. Tapi yang milad itu cuman sekali, yang kebangsaan relawan relawan Anies itu 3 kali. 3-4 kali lah berulang tuh. Ya jadi Bang Jali juga udah nonton sih. Ya cuman gimana ya, isinya kurang lebih sama lah sama pidato-pidato sebelumnya kayak gitu. Iya. Banyak kritik ya, wajar lah, namanya juga pengen menjual sesuatu. Cuman yang kurang Bang Jali tangkap itu bukan tangkap ya, tunggu ya, pengen Bang Jali tunggu sampai ending tuh iman gagasannya gitu kalau Bang Jali gitu. Nah kalau Bang gimana ngeliatnya yang kira-kira berkesan dari pidato kita? Kelihatannya kemarin tuh lebih tegang kayaknya, lebih nggak enjoy. Gestur ya? Iya. Ya mungkin ada masalah kali. Iya. Kan Nasdem lagi ada masalah partai pengusungnya. Oh, bukan masalah rumah tangga, bukan? Ya nggak mana tahu. Bang Jali ngurusin rumah tangga tetangganya kagak mau, tetangga capres gitu. Ya mungkin karena kan Nasdem lagi ada musibah, salah satu menterinya kan tertangkap kasus korupsi kan. Siapa tuh, Bang? Hah? Siapa tuh? Iya, pakai perempuan nggak tahu. Ya udah itu. Ya itu sih paling ya pidatonya ya biasa, isinya mengkritisi. Cuman ada beberapa yang menarik, yang yang cukup pedas lah gitu. Nah, mungkin Om Kimun dulu deh, kira-kira apa ini yang Om Kimun bahas? Jadi ya kan kita orang awam. Jadi orang awam so tahu menganalisa calon presiden. Bukan so tahu tapi bukan ahlinya gitu. Beda. Ya kan politik. Iya politik. Bahasa politik. Iya. Jadi tahu, cuman coba mau mempelajari lah. Ya kan netizen aja boleh mengkomentari di kolom-kolom. Oh iya, kolom-kolom itu. Kalau kita mau bikin video. Iya. Ya kan? Jadi gini Bang Jali. Main pinggir jurang dikit nggak apa-apa. Jatuh dong. Jadi gini Bang Jali. 2 pidato kemarin itu kalau nggak salah di hari Sabtu dan hari Minggu, 2 kegiatan, yang satu ulang tahun PKS yang ke-21 dan yang satu lagi di relawannya Pak Anies. Ya, PKS dulu ya berarti ya. Kalau PKS Om Kimung digabung aja lah dua-duanya, secara kolektif aja, secara keseluruhan lah. Jadi di acara relawannya Pak Anies pertama kali selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu yang Om Kimung melihatnya ada bagi Om Kimung ya, sudut pandang Om Kimung ya, memberitahukan kepada yang hadir, menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi, jangan ada lagi Jadi gini Bang Jali, pada saat selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak Anies menyampaikan begini, yang datang ke sini menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa harus ada syarat. Artinya apa? Yang datang ke sini senang, susah, segala macam, berbagai macam menyanyikannya. Ini Indonesia loh. Nggak ada lagi yang dari Jawa, nggak ada yang lagi dari Sumatera, nggak ada lagi yang Indonesia turunan Cina, turunan Arab, segala macam, nggak ada lagi. Jadi seolah-olah nih Om Kimung menyampaikan kepada Om Kimung melihatnya Pak Anies menyampaikan kepada Anies, capres ini sudah bukan lagi turunan. Jadi jangan dilihat itu, tapi ini saya Indonesia loh. Gitu yang pertama yang mau menyampaikannya. Jadi supaya nanti pemilih jangan udah turunan lah ini, ya udah pokoknya Indonesia loh. Karena di bagian luar lain juga banyak ya. Nah berikutnya adalah
garis besarnya ya, Pak Anies memberi apresiasi atau apa menyetujui lah Pak Presiden Jokowi menyampaikan sebelumnya menyampaikan bahwa pemimpin Indonesia yang berikutnya adalah seorang pemimpin yang berani. Berarti nonton deh ya Pak Anies ya. Nonton lah, pasti nonton. Sekarang kan saling ngintip. Jangankan itu, kalau kontennya Om Kim bagus pun juga nonton. Kalau Pak Anies, besok-besok Pak Anies datang kesini, tok, assalamualaikum, Om Kim buat konten dong, bisa jadi. Jadi seperti itu. Nah, pemimpin yang kedepannya adalah seorang pemimpin yang berani. Tapi Pak Anies menyampaikan lagi, pemimpin yang berani tegak lurus dengan kebenaran. Kalau Om Kim melihatnya yang namanya keberanian, yang namanya berani, pasti dia nggak mungkin berani kalau dia nggak benar, nggak jujur gitu. Berani itu karena dia benar. Yang repot itu berani tapi dia salah tapi dia berani, itu namanya nekat. Gitu. Jadi berarti secara tidak langsung Pak Anies mengakui nih bahwa presiden sekarang kita ini adalah seorang yang pemberani dan benar. Ya itu cuma memperkuat aja. Iya. Maksudnya kayak gitu. Akhirnya memperkuat maksudnya ya. Maksudnya kan ini Pak Anies pengen menambahkan kalau jangan ngomong berani doang, harus ada benernya gitu loh maksudnya. Kalau Om Kim nggak ngeliat gitu, maksudnya kalau Om Kim ngeliatnya bahwa ini bener loh, kepemimpinan ini bener. Kalau Om Kim ya nggak apa-apa dong, Pak Anies juga mengakui kebenaran. Oh iya, makanya itu Om Kim senang, makanya ya, nggak kan, apa-apa. jadi nggak ada masalah nih, mau nggak ada masalah. Ya, iya gitu, nggak ada masalah. Takutnya jadi masalah. Enggak, Om Kim kan dalam posisi dalam mencari 3 calon nih kalau memang nanti mendeklarasikan 3, karena Om Kim masih belum memilih ya. Terus berikutnya adalah pidatonya mafia, dari mafia bola, bukan banyak juga mafia bola mungkin juga dari mafia kepolisi institusi, ada dari kepolisian, oknum lah, terus dari pajak, keuangan, sampai yang kemarin tuh kasus juga di kementerian ini sampai ada loh para menterinya yang kena loh. Dan zamannya Pak Jokowi 3 menteri yang kena loh, Menteri Sosial, Menteri Perikanan, Menteri yang baru kemarin nih, Kominfo. Bukan Menteri BTS ya, bukan? Kominfo. Kira Menteri BTS. Produknya. Nah, jadi Pak Anies ingin menyampaikan bahwa saatnya para mafia itu harus dibenahi, harus dirapihin, tapi nggak dikasih jalan solusinya. Harusnya dibubarin sih, bukan dirapihin gitu. Oh iya, dirapihin sama aja melihara ya. Iya. Disikat gitu. Diberantas lah. Diberantas gitu. Tapi tidak menyampaikan bagaimana nih cara memberantasnya, apa nih. Kalau Om Kim kalau ini sekarang gini kan, Pak Anies ini dalam posisi menjual diri. Ya. Seorang sales harus tahu dong produk-produk unggulannya dong. Ya, betul. Om Kim juga sales nih. Ya. Bang Yali, ini air putih nih berkhasiat nih untuk menyembuhkan penyakit ginjal. Nih karena dikasih obatnya bla 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 bla. Ada racikannya. Betul. Nah, ini cuma disampaikan doang, berkhasiat atau membasmi memberantas mafia, tapi nggak tahu formulanya apa. Blon kali. Ya bisa jadi blon. Kan masih panjang pidato. Ya, tapi minimal dikit-dikit lah, dibocorin lah dikit-dikit supaya nanti Om Kim bagus nih. Itu bagus gitu loh nanti. Jadi pidato yang kemarin itu secara keseluruhan lebih banyak mengkritisinya tidak dengan solusi. Iya gitu loh. Memang kalau lagi dalam pertarungan begini ya, misalnya Om Kim sama Bang Jali ya, pasti Om Kim lagi lihat kelemahan Om Kim melihat kelemahannya Bang Jali gitu loh. Nah kan Pak Anies kan di survei bisa dibilang masih urutan ketiga lah. Survei itu. Ya masih 3 gitu, gitu. Kan yang masih unggul kan capres dari PDIP Pak Ganjar, terus ada Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo masih unggul kedua. Nah Pak Anies nih ketiga nih, ya 20%-an lah kayaknya kayak gitu. Nah strategi yang dilakukan adalah terus mengkritisi pemerintah. Nah efektifnya menurut Om Kim, kenapa nggak coba cara lain supaya mendongkrak elektabilitas dan peluang? Karena kan yang kita tahu ya ini udah rahasia umum lah bahwa Pak Ganjar dan Pak Prabowo tuh yang nanti ini bakal melanjutkan Pak Jokowi gitu. Sedangkan Pak Anies kan nama koalisinya koalisi perubahan, artinya merubah untuk jadi lebih baik gitu. Seakan-akan ya sekarang ini kurang baik atau tidak baik kayak gitu. Nah ini efektif nggak dengan terus mengkritis pemerintah? Kalau menurut Om Kim,
mengkritisi, ya namanya Om Kimong ingin mencapai tujuan, pasti apa yang ada kelemahan sebelumnya pasti dikritisi lah. Tapi efektif atau tidaknya, kalau menurutmu bisa jadi efektif, bisa jadi tidak. Nah, efektifnya adalah ini kan pemilih kan ada pemilih fanatik nih, pemilih yang sebelumnya udah idola banget pengaruh Pak Anies. Nah, ini bagi pemilih fanatik itu efektif karena yang dilihat kan sisi buruknya terus apa? Bukan buruk, kelemahannya nih, kegagalan lah, kegagalan pemerintahan yang lama nih. Nah, kalau ini udah pastilah. Nah, tapi kalau kayak yang gamang, yang masih nilai-nilai swing voter. Ya, swing voter di seperti mungkin ini kan kok itu lagi sih? Itu mulu. Dan oke juga bisa lihat kelemahan-kelemahan dari ini dan masih banyak yang bisa melihat. Harusnya jangan itu yang dimunculkan terus. Nah, pemilih berikutnya adalah pemilih yang ya apa ya, seiman atau mazhab atau sekumpulan lah, sama lah, misalnya kalau Jawa, kalau Islam, kalau Kristen gitu. Itu udah aman. Yang nggak aman itu adalah pemilih swing voter ya. Yang itu yang harus dicari. Yang masih belum menentukan pilihan. Iya, seperti Om Kimong, harusnya Pak Anies udah selesai itu, karena pemilih fanatik sudah ada, pemilih yang saya ini udah ada, tinggal yang ini. Gimana caranya? Tampilkan gagasan. Gitu. Nah, ini yang belum kelihatan sih yang sekarang Om Kimong. Belum. Gitu. Dari 8 bulan ya? Berapa dari bulan November. Iya, itu 7 bulan. Itu cuman kritik gitu. Sampai mobil listrik aja pembandingnya beda gitu. Ya itu aja. Jadi masih kurang lah ya serangannya untuk ini ya, menjual dirinya ya. Iya, kurang menjual diri. Karena ini baru Pak Anies sendiri loh yang main. Yang dua ini belum loh. Yang mana? Oh iya. Yang dua ini belum. Masih ada ayam. Masih ada ayam. Nanti kalau ini rame, enak. Dan bisa kemungkinan yang dua ini nggak bakal mungkin menyerang pemerintah nih. Dia akan melanjutkan terus, melanjutkan. Kalau Pak Anies itu, kita bertetangga nih, Bang Jali. Bang Jali ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, harusnya sampaikan kelebihannya. Oh, Bang Jali orangnya begini nih, dan Om Kimong akan melanjutkan nih. Apa kegiatannya Bang Jali yang sudah bagus, ini akan dilanjutkan. Misalnya kayak IKN, bla 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 bla, ini akan dilanjutkan dengan tapi lebih begini gitu. Ya mungkin menurut buka Pak Anies itu nggak bagus, kan kita nggak tahu. Kan IKN sendiri banyak penentangan. Contoh kan banyak program-program pemerintah sekarang yang dikritisi, mobil listrik, IKN segala macam. Ya mungkin menurut mereka kan kurang bagus. Ya, makanya semua kalau dilihat yang tidak bagus aja, menurut Om Kimong impossible. Pasti ada bagusnya. Pasti ada bagusnya. Nah, makanya oke, memang pemerintahan ini ada yang tidak bagus. Mungkin di mata lawannya, di mata Om Kimong misalnya, atau di mata Pak Anies itu banyak, nggak apa-apa. Tapi yang bagusnya juga ditampilkan supaya nanti berarti dia akan berlanjut. Karena ini kita sudah bagus kalau menurut Om Kimong gitu. Tinggal siapa yang menggantinya, yang meneruskannya agar lebih bagus. Gitu loh. Nah, ini terakhir ya untuk bentar lagi pencalonan. Koalisi Perubahan masih belum ada cawapresnya nih sampai sekarang gitu. Di acara PKS salah satu pimpinan PKS bilang kita nunggu yang sebelah ngumumin gitu, jadi dia belakangan maunya last minute lah gitu. Nah, kira-kira strateginya pas nggak tahu gimana. Dan kalau seandainya memang itu harusnya siapa nih yang biar bisa ngangkat Pak Anies? Menurut Om Kimong deh, terakhir nih. Kayaknya nggak nunggu dah. Kayaknya lagi antar siapa nih? Dia lagi rebutan. Antar siapa? Antar koalisinya. Antar koalisinya atau mungkin orang lain. Yang jadi masalah bukan begitu, Bang Jali. Ini kan statement dari iya dong. Kita kan hanya menafsirkan. Tapi kalau mungkin melihatnya adalah itu bukan nunggu. Sedang lagi berebut, lagi cari siapa nih. Nego. Ya, lihat aja kemarin yang acara milad itu, yang kemarin yang datang cuma ketua umum Demokrat, AHY. Yang lain nggak datang gitu. Sama JK. Sama Pak JK. Pak JK kan udah lepas orang Golkar, nggak tahu masih aktif apa enggak ya. Tapi udah mungkin mau anggap tokoh sepuh lah. Nah, dari Nasdem sendiri nggak kelihatan tuh. Nah, yang harus dilihat adalah bukan masalah siapa wakilnya. Apakah ini akan berkelanjutan atau bubar? Karena kendaraannya ini, gerbongnya ini nih sedang ngadat. Sedang ada yang misalnya kemasukan air businya, jadi lagi ngadat. Nah,
Pak Anies ini kan nunggu gerbong, nunggu siapa yang nganter. Nah, kalau ini sampai Pak Anies terus ngikutin ini, nggak atur lagi strategi yang lain, bisa jadi bubar loh Nyali. Aduh. Nah itu yang repot. Makanya Pak Anies atau koalisi yang lainnya cari lobby-lobby nih. Cari lobby-lobby. Ini masih ada kok. Masih ada tuh warna kuning. Masih lobby. Warna kuning nunggu. Ini warna kuning nih. Warna kuning nunggu. Warna kuning nunggu. Kalau misalnya sampai Nasdem, udahlah gue nih. Warna kuning di lobby. Kemungkinan ada gitu loh. Iya, jadi masih dalam situasi cari-cari nih. Politik itu nggak ada lawan abadi, nggak ada kawan abadi. Yang abadi itu kepentingan. Misalnya Om Kimu penting nih pengen punya minuman ini. Pada saat ini minumannya punya Bang Jali, Om Kimu ngerayu Bang Jali. Tapi kalau udah jadi musuh, Om Talu melalui toing biar dapat minuman ini, gitu loh. Ya kan kepentingan partai kan buat bangsa semuanya sama. Ya, kan yang identiknya gitu. Iya, kepentingan partai. Partai itu buat simbolnya bangsa. untuk bangsa. Tapi lihat partai mana yang lebih mentingkan dirinya dulu, partainya dulu baru bangsa. Kalau dia lebih mentingkan partainya dulu baru bangsa, nah itu yang repot. Ada partai yang mentingkan bangsa baru sisanya yang mentingkan bangsa baru sisanya partai. Nah itu oke. Ada loh yang siapa sinonimnya apa? PDI 21 ya? Iya, ada kan sinonim lagi aneh seperti itu. Itu yang lagi lain juga gitu loh. Yang lagi seru juga. Ya, pokoknya kita lihat perkembangannya ke depan ya gitu. Maksudnya jangan sayang banget ya kalau Pak Anies sudah pidato kemana-mana terus kita koalisi bubar. Iya. Gitu. Pak Anies sudah terlalu pede. Menurut Om Kimu, Pak Anies pede banget, pede banget. Dan itu dia terus-terusan bergeliat kemana-mana, pede banget. Karena di mata Pak Anies pengikutnya ada gitu loh, banyak. Dan pengikutnya itu tersebar karena identitasnya seiman gitu loh. Itu yang membuat modalnya gitu. Modalnya. Nah itu pengikutnya itu militan banget di bawah. Dan sayangnya kalau sampai kan di undang-undang kita jelas kalau mau memilih dan dipilih itu hak setiap organ negara. Bang Jali juga. Tapi syaratnya Bang Jali untuk jadi capres itu harus ada yang mengusung. Siapa? Partai. Partai yang sudah sesuai dengan undang-undang 20% dari presidensial ya seperti itu gitu loh. Nah ini yang Pak Anies nggak siap, sih nggak melihat ke situ. Harusnya jangan 3 ini aja nih. Kalau sampai ini fatal, ngeri sedap. Ya sebenarnya kalau pengen mah koalisinya bisa juga Om Kimu, cuman kan negonya. Iya, balik lagi. Kan Om Kimu sendiri bilang nego sama jangan 3 doang ya, mereka juga nggak pengen 3 sebenarnya ya kan. Sisi untung-untungnya, ruginya lagi nego-negonya. Cuman yang memang udah akut banget ya trio ini dah gitu. Belum banget juga, bisa jadi pecah nanti. Ya cuman kan sekarang lagi besar. Iya. Tapi kalau ada yang jangan pecah. Mudah-mudahan. Ya, karena biar seru aja kontestasi. Kalau Bang Jali itu sebagai orang yang senang turnamen kompetisi makin banyak makin seru, termasuk Om Kimu. Jadi makin banyak masyarakat atau rakyat Indonesia punya pilihan. Jadi nggak terkalkulasi dua ini akhirnya banyak ya. Pak Anies kan kita tahu pengalamannya banyak. Iya, banyak banget. Dah, itu aja. Jadi untuk kali ini ya udahlah, semoga aja makin seru, semoga aja banyak berita-berita yang bisa dibahas. Iya, supaya Om Kimu sama Bang Jali bisa ada terus ya. Ngobrolin orang ini gosip ya. Enggak. Ya, pokoknya ini orang awam bicara politik. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.